Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya, Zahra Latifa, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022, gelombang 1, angkatan 2, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu nilai dasar ASN, yaitu kolaboratif, beserta dengan whole of government dan kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Untuk mengetahui konsep kolaborasi, pertama-tama kita harus mengetahui apa pengertian dari kolaborasi. Jadi, istilah kolaborasi biasanya digunakan untuk menjelaskan praktik dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan melibatkan proses kerja masing-masing maupun kerja bersama dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Pengertian kolaborasi juga dikemukakan oleh para ahli, diantaranya oleh Jonathan, mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi di antara beberapa orang yang berkesinambungan. Gray juga menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi adalah bentuk kerjasama interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dari manfaatnya. Selain penjelasan sebelumnya yang memaparkan pengertian tentang kolaborasi, kita juga perlu memahami apa yang dimaksud dengan collaborative governance. Collaborative governance adalah sebuah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh aktor pemerintah bersama aktor non-pemerintah dalam membuat kesepakatan yang bersifat publik dengan jalan konsensus bersama. Kompleksnya hubungan antara aktor dalam kebijakan publik melahirkan konsep baru yang dinamakan collaborative governance. Secara ringkas, collaborative governance dapat dimaknai sebagai suatu proses dan struktur yang melibatkan berbagai pihak melintasi batas-batas organisasinya, sehingga collaborative governance dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah publik dengan lebih efektif. Adapun panduan dari perilaku kolaboratif, yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pada proses collaborative governance dapat dijelaskan melalui beberapa komponen. Yang pertama adalah face-to-face dialog. Dialog tatap muka antara para stakeholder. Proses dari kolaborasi antara pemangku kepentingan berorientasi pada konsensus atau kesepakatan. Maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Selanjutnya adalah trust building, atau proses membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dan komitmen tidak dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari dialog dan negosiasi. Selain itu, membangun kepercayaan bukanlah hal yang mudah, serta perlu dilakukan secara terus-menerus. Komunikasi para pihak yang terlibat juga harus saling memahami maksud dan tujuan yang sebenarnya, sehingga diperoleh suatu kesepakatan yang sama-sama menguntungkan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Yang ketiga adalah komitmen to proses atau komitmen terhadap proses. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi untuk berpartisipasi. Tahapan terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil, dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat. Yang selanjutnya adalah sharing understanding atau pemahaman bersama.
saling memahami antara pemangku kepentingan tentang apa yang mereka bisa capai bersama secara kolektif. Berbagi kesepahaman dalam kolaborasi sangat penting untuk menyamakan persepsi dari pemangku kepentingan yang terlibat. Yang terakhir adalah intermediate outcome atau kolaborasi yang dilakukan. Selain berfokus pada proses, tetapi juga melihat bagaimana hasil yang sudah dicapai. Sejauh ini, selama proses kolaborasi dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi, yaitu yang pertama, kepercayaan, yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, gaya kepemimpinan, yang keempat, strategi manajemen, dan yang kelima adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Adapun faktor penghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua adalah dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa keuntungan dalam penerapan whole of government. Yang pertama adalah outcomes focus atau berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian lembaga sektoral secara masing-masing. Yang kedua adalah boundary spanning atau implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga adalah enabling atau whole of government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang keempat adalah strengthening prevention atau whole of government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Selanjutnya adalah bentuk dari whole of government. Yang pertama adalah integrating service delivery atau proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua adalah koordinasi dan kolaborasi, yakni pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah integrating and rebalancing governance atau kontrol politik dan otonomi administrasi. Yang keempat yaitu culture change atau konsep-konsep sosial atau glue dan budaya organisasi. Selanjutnya adalah praktek whole of government. Yang pertama dengan melakukan penguatan koordinasi antar lembaga atau mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua dengan membentuk lembaga koordinasi khusus, yakni pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan whole of government. Yang ketiga yakni membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Dan yang terakhir adalah koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk kelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Terdapat 3 tantangan dalam praktik whole of government. Yang pertama yaitu kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi, yaitu seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Tantangan yang ketiga yaitu kepemimpinan.
Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Whole of government berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pelayanan yang bersifat administratif atau pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua yaitu pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang keempat yakni pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kolaboratif sebagai nilai dasar ASN berakhlak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.